Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Baik, kita lanjutkan materinya. Untuk hari ini Bapak akan menjelaskan tentang mintonkeun sajak dina wangun deklamasi. Baik, langsung saja anak sekalian. Nah, kita lihat di sini mintonkeun sajak dina deklamasi. Jadi deklamasi kaasup karena kegiatan seni nyaeta seni ngebrengkeun atawa ngeekspresikeun hiji sajak ka paragraf nu dibarengan ku gerak, koma pasemon jeung sajabana. Jadi deklamasi ini ya menunjukkan atau mengekspresikan ya sajak ya dibarengi sama gerakan ya, terus ekspresi mimik muka ya dan lainnya. Nu dimaksud gerak di dieu nyaeta ya. Jadi yang dimaksud gerak di sini yaitu obahna awak ya, leungeun atawa anggota badan. Jadi gerak seperti tangan, anggota badan lainnya. Nah itu. Nu wajar, yang wajar minangka ngebrengkeun suasana eusi sajak anu dideklamasikeun ya. Jadi gerakan yang sesuai dengan isi sajak tersebut ya. Terus jalma anu ngalakukeun deklamasi ya, ini sudah Bapak bahas ya sebelumnya, disebut deklamator. Nah itu ya. Terus tujuan deklamasi nyaeta tujuannya untuk apa? Pikeun nepikeun ya, pikeun nepikeun buah pikiran, maksud ya atawa amanat nu aya dina hiji saja. Sangkan ajen inajen kaendahan katarima kudu ngaregeukeun. Ya, jadi tujuannya yaitu untuk menyampaikan ya ide atau gagasan pikiran yang dimaksud ya beserta amanat ya di dalam sajak tersebut ya supaya bisa diterima ya di situ. Nah, terus teu sakabeh sajak bisa dideklamasikeun ya. Jadi tidak semua sajak bisa dideklamasikan ya. Kusabab kitu samemeh ngadeklamasikeun sajak urang kudu neuleuman eusi sajak sangkan ka hati. Oleh karena itu ya, untuk mendeklamasikan sajak kita harus tahu ya isi dari sajak supaya mudah dimengerti ya. Nah itu. Lamun geus kaharti kari mikirkeun kumaha ngadeklamasikeunana. Nah, kalau sudah mengerti atau sudah paham isi dari sajak tersebut, nah tinggal kita bagaimana cara mendeklamasikannya. Sangkan urang parigel ngadeklamasikeun sajak ya. Jadi supaya kita mendeklamasikan sajak ini tidak hanya sekedar gerakan saja ya, tapi sesuai gitu ya dengan isi sajak. Urang kudu loba latihan. Nah, jadi supaya kita terbiasa dengan gerakan dan ekspresi ya dalam menyajakan ya, dalam bersajak gitu ya. Kita harus banyak latihan. Ya. Kita harus banyak latihan atau praktek. Nanti minggu depan Bapak akan praktek ya atau latihan ya. Bagaimana cara mendeklamasikan saja. Nah, jadi sakabeh jalma bisa ngadeklamasikeun saja asal apal ngeunaan cara jeung tujuanna. Jadi semua orang bisa ya mendeklamasikan saja asalkan ya, kita harus tahu, kita harus hafal ya, isi sajak tersebut ya. Nah jadi kunci ya ketika kita mendeklamasikan supaya enak ya mendeklamasikannya, maksudnya supaya lancar mendeklamasikannya
geraknya, ekspresinya dan lain-lain. Makanya yang pertama pahami dulu, yang kedua adalah tentu harus dihafalkan. Jadi tidak boleh membawa teks ya ketika praktek membacakan saja. Jadi langsung saja tanpa membawa teks dan langsung praktek di situ ya. Nah, setelah itu gerakannya tentu harus sesuai ya, artinya sesuai dengan isi sajak tersebut. Jadi itu ya. Oke. Nah, jadi itu seputar sajak ya, cara mendeklamasikan sajak. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, ini ada sajak anak-anak sekalian ya, tentang Indonesia Pupujian Ati ya, karya dari Karna Yudi Brata. Nah, tugas kalian adalah kalian hafalkan ya sajak ini ya. Nah, silakan ditulis ya. Nah, sajak ini hafalkan. Nah, minggu depan kita praktek ya. Cara mendeklamasikannya seperti apa ya. Intinya nanti kalian begini. Setelah hafal terus latihan ya di rumah mengekspresikannya ya, ataupun gerakan-gerakannya. Nah, itu ya, gerakan tangan dan lain. Jadi seperti itu. Ya, oke. Bapak kan artikan dulu ini ya supaya kalian mudah dimengerti. Karena ini versi bahasa Sunda, Bapak kan artikan dulu ke bahasa Indonesia ya, maksudnya apa isi sajak ini. Oke, Indonesia Pupujian Ati ya. Jadi Indonesia menjadi kebanggaan ya gitu. Indonesia duh panutan, Indonesia adalah panutan ya, pusaka jaya abadi. Pupujian katineng ati ya, jadi menjadi ya bangsa yang dipuja dan dipuji begitu ya. Lemah cai geus ngarincik ya. Jadi tanah air yang tanah air yang luas begitu ya. Indonesia tanah endah, Indonesia itu tanahnya indah. Tempat gumuta gumelar. Jadi tempat-tempatnya sangat enak begitu ya, dipunjung, dipuja-puja ya, dan dijunjung ya, dan dipuja-puja gitu ya. Ti barang gubra ka dunia. Nah, sejak dari dulu ya Indonesia itu dipuja-puja, nepi ka memahan pati sampai sekarang. Saja sumengkeun gumati, mudah-mudahan seterusnya ya tetap menjadi bangsa yang hebat begitu ya. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi ini tentang kebanggaan menjadi bangsa Indonesia. Nah, silakan kalian deklamasikan ya. Deklamasikannya itu ya yang pertama kalian gini supaya enak. Nanti hafalkan dulu ini ya. Nah, teks ini cuma sedikit ya. Nah, setelah hafal kalian ya di rumah praktekkan sambil gerakan ya. Contoh misalkan begini, Indonesia duh panuta pusaka jaya abadi. Nah, itu ada gerakan-gerakan tangan, ada ekspresi ya, mimik mukanya seperti apa. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, minggu depan tatap muka, nanti ke depan ya satu orang. Jadi Bapak lihat ya, bagaimana ya kalian mendeklamasikan tentang sajak ini. Jadi itu ya anak-anak sekalian, silahkan boleh dicatat ya, ini. Baik, mungkin itu saja ya dari Bapak, tidak banyak di sini ya. Hanya melanjutkan saja ya tentang pembahasan deklamasi kemarin ya. Baik, kalau ada pertanyaan silakan tulis ya, komen di YouTube ataupun di email ya. Baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.